mengasihi. Saat Anda betul-betul menghayati nafas Anda yang natural, yang tidak diatur atau sedikit pun, di ujung tarikan nafas Anda, ya, di kolbu Anda, di relung hati Anda akan mengenali ada satu perangkat kecerdasan di dalam diri yang disebut sebagai rasa sejati. Dalam hening, rasa sejati itu terhubung dengan otak, otak terhubung dengan rasa sejati, sehingga kita bisa menjangkau, kita bisa menyaksikan realitas yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Lebih jelas begini, bisakah Anda melihat jiwa Anda sendiri kalau menggunakan mata lahiriah? Bisa enggak? Mboten saged toh? Bisakah Anda menyaksikan sang diri sejati yang bertahta di relung hati dengan mata lahiriah Anda? Tidak mungkin bisa. Lalu kenapa kita bisa menyaksikan keberadaan dari sang diri sejati, bisa mengerti bahwa kita punya jiwa? Jawabannya adalah kita harus menggunakan yang namanya rasa sejati. Dengan rasa sejati itu kita menjangkau realitas yang non fisik, kita menjangkau realitas yang multidimensi. Semua data itu dibawa ke otak, maka dengan otak kita bisa ngerti, kemudian kita omongin dengan bahasa pikiran kita. Itulah prosesnya. Itulah makanya kenapa meditasi yang saya ajarkan tidak lain dan tidak bukan menggunakan nafas sebagai objek dari perhatian kita. Ya. Nah, meditasi memperhatikan nafas itu disebut sebagai zikir nafas atau juga disebut sebagai pranayama. Kalau dalam tradisi Buddhism disebut anasapati gitu. Hanya bedanya kalau di Buddhism itu tidak dikenal istilah diri sejati, bahkan kata Tuhan pun itu seringkali dihindari. Sementara kalau yang saya ajarkan, dan ini ada dalam tradisi Jawa, ini juga diajarkan di Yesua, ya, atau Yesus, diri sejati atau Roh Kudus itu nyata. Selama Anda dalam hening itu menggunakan rasa sejati Anda, maka Anda akan bisa mengenali sang diri sejati atau Roh Kudus yang bertahta di hati Anda yang paling dalam. Nah, dengan rasa sejati itulah, selain Anda mengenali diri sejati, Anda mengenali juga yang disebut sebagai sangkan paraning dumadi, sebagai keberadaan yang meliputi segala yang ada.